Iniciar o processo de preparação para o Sul-Americano de forma antecipada é muito importante, que a gente tem a possibilidade de observar a quantidade maior de atletas. A gente monitora a categoria sub-17, sub-20, são as categorias onde os atletas da geração 2009 estão unidos. Brazil boleh punya nama besar, tapi di depan Matthew Baker, semua striker cuma jadi bayangan. Pelatih Brazil U17 mulai gugup. Katanya Indonesia punya back yang berani dan taktis. Yap, yang dimaksud jelas Matthew Baker, tembok muda Garuda. 1,85 meter, kuat, calm, mainnya kayak gabungan Ramos plus Van Dijk, tapi lahir di Nusantara. Dan yang paling bahaya, dia nggak takut siapapun. Brazil datang ke Qatar bawa striker dari Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo. Hebat di highlight YouTube, tapi di lapangan nanti mereka bakal mentok di Baker. Nova Arianto udah siapin pertahanan model Sintayong. Cepat, disiplin, brutal dalam transisi. Sekali lawan salah passing, langsung disikat. Brazil boleh nyerang, tapi Garuda siap balas dengan keras. Kita nggak datang buat belajar, kita datang buat ngejegal sejarah mereka. Matthew Baker adalah mimpi buruk para penyerang Samba. Ingat ini, kalau Brazil mau menang, mereka harus lewatin Baker dulu. Dan itu kawan, lebih susah dari ngegolin ke gawang MU. Garuda muda nggak takut nama besar. Mereka cuma takut kalau lawan lari ke arah Matthew Baker. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Ballcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Qatar bersiap menyaksikan perang mental terbesar di level muda. Dan di tengah hiruk-pikuk nama besar seperti Brazil, Spanyol, dan Prancis, berdiri satu sosok yang tak banyak bicara, tapi bikin semua lawan berpikir dua kali sebelum melangkah. Matthew Baker, si tembok muda Garuda yang siap mematikan setiap mimpi penyerang lawan. Brazil boleh bawa striker-striker dari Flamengo dan Palmeiras. Mereka boleh bangga dengan sejarah juara dan samba indah mereka. Tapi satu hal yang belum mereka rasakan, bagaimana rasanya mencoba menembus pertahanan yang dijaga oleh monster tenang bernama Baker. Karena begitu bola masuk ke wilayahnya, cerita berakhir di sana. Pelatih Brazil yang biasanya kalem pun mulai pasang radar. Indonesia punya bek yang kuat dan taktis, katanya. Terlalu sopan untuk mengakui kenyataan. Mereka takut karena tahu di balik senyum muda Baker tersimpan naluri pemburu yang selalu lapar untuk mematahkan ego striker lawan. Di usia 17 tahun, Matthew sudah bermain dengan ketenangan seperti veteran Eropa. Setiap duel udara ia menangkan, setiap umpan terobosan ia baca seperti halaman terbuka. Ia bukan cuma bek, ia sistem pertahanan berjalan. Nova Arianto memberinya tanggung jawab seperti jenderal lapangan, dan Baker menjawab dengan gaya dingin, tanpa panik, tanpa kompromi, tanpa ampun. Brazil datang dengan nama besar, tapi Baker datang dengan misi menyobek reputasi itu. Setiap langkahnya seperti ejekan terhadap para penyerang yang terlalu percaya diri. Ia berdiri tegak di garis belakang, seolah berkata, silakan lewat kalau berani, tapi pastikan isolasi cedera kalian aktif. Lini depan Samba boleh menari, tapi Bakerlah yang mengatur musiknya. Sekali timingnya tepat, semua ritme mereka berhenti. Brazil bisa punya 10 peluang, tapi kalau semua mentok di kaki Baker, hasilnya tetap nihil. Ini bukan kisah underdog, ini kisah kebangkitan. Matthew Baker bukan sekedar bek keturunan Inggris, dia simbol generasi Garuda yang lahir untuk menantang mitos lama. Mereka tidak datang ke Qatar untuk belajar, mereka datang untuk mengguncangkan hierarki dunia muda sepak bola. Dan di papan strategi pelatih Brazil, ada satu nama yang digaris tebal dengan spidol merah, Matthew Baker. Karena mereka tahu, kalau ingin mencetak gol ke gawang Indonesia, pertama-tama mereka harus menaklukkan tembok itu. Masalahnya, belum ada striker di dunia yang tahu bagaimana cara menjebol batu granit yang sedang tersenyum. Langit Doha akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia.
Mike Rajasa Hoppenbrouwers, benteng hidup setinggi 190 cm yang siap menutup pintu surga para striker di Piala Dunia U17 2025. Bagi tim-tim lawan, nama itu mungkin baru terdengar. Tapi nanti, setelah 1-2 tembakan mereka terpental dari tangannya, dunia bakal tahu, tak ada bola yang lewat tanpa izin Mike. Kiper muda berdarah Belanda Indonesia ini bukan sekadar penjaga gawang, tapi penjaga harga diri bangsa. Di Akademi Eropa, ia dibentuk dengan sains dan disiplin modern. Di Timnas Indonesia, ia menyuntikkan mental baja dan aura superior. Campuran itu berbahaya, terlalu cerdas untuk ditipu, terlalu tinggi untuk dilompati, dan terlalu cepat untuk dikalahkan. Para penyerang Brasil, Spanyol atau Prancis boleh datang dengan nama besar dan statistik gemerlap. Tapi di depan Mike, semua sama, kecil. Sepatu emas, rekor gol atau hype media tidak berarti apa-apa kalau bola kalian mentok di tangan Garuda berdarah Belanda ini. Dia bukan kiper, dia dinding beton, tulis salah satu media asing setelah melihat performanya di sesi latihan tertutup. Dan memang, Mike bermain seolah sedang memagari gawangnya dengan tempo tak terlihat. Refleksnya brutal, fokusnya menghipnotis, dan setiap dive-nya terdengar seperti peringatan keras. Jangan coba-coba. Nova Arianto tahu, dengan Mike di bawah mistar, ia punya jaminan terakhir. Bahkan ketika barisan depan lawan mulai menyerbu, satu tatapan dari Mike sudah cukup membuat striker ragu untuk menendang. Ia bukan cuma penjaga gawang, ia adalah penjaga mental. Di Qatar nanti, banyak mata akan menatap para bintang dunia. Tapi jangan salah, yang paling mencuri perhatian bisa jadi bukan yang mencetak gol, melainkan yang menghapus peluang gol. Karena ketika Garuda bertahan, Mike bukan cuma kiper, ia adalah intimidasi yang bernafas. Jadi untuk para penyerang dunia, bersiaplah. Selamat datang di zona terlarang bernama Gawang Indonesia. Dan penjaganya, seorang remaja yang sudah siap membuat kalian mimpi buruk semalaman. Mike Rajasa Hoppenbrouwers, sang tembok muda yang bahkan bola pun segan menyentuh jaringnya. Di bawah trik Doha yang memanggang semangat muda Garuda, Nova Arianto menatap Piala Dunia U17 2025 dengan mata yang penuh keyakinan. Dan mungkin sedikit refleksi dari sang panutan yang selama ini jadi bayangannya, Shin Tae-yong. Sejak tiba di Qatar, Timnas Indonesia U17 besutannya langsung menunjukkan aura yang berbeda. Tidak ada lagi gaya konservatif atau bermain aman. Nova tampak membentuk tim yang berani menekan, cepat, dan agresif dalam transisi. Sebuah ciri khas yang begitu melekat pada filosofi sepak bola ala STY. Dalam berbagai sesi latihan tertutup, pola permainan 3 back, pressing tinggi, dan build up dari bawah terus diasah. Seperti replika mini dari apa yang dilakukan tim senior di bawah pelatih asal Korea Selatan itu. Nova sendiri tak menampik bahwa dirinya banyak belajar dari sang mentor. Coach Shin selalu menekankan soal mentalitas berani dan disiplin transisi. Itu yang saya bawa ke tim ini, ujarnya dalam salah satu wawancara. Kalimat sederhana, tapi mencerminkan arah besar yang tengah ia bangun. Timnas U17 bukan sekadar proyek regenerasi, tapi laboratorium filosofi STY versi muda. Selama 9 laga uji coba internasional sejak Agustus, Timnas U17 memang belum menuai hasil sempurna. 2 menang, 4 imbang, 3 kalah. Namun dari balik angka-angka itu, Nova melihat sesuatu yang lebih penting, karakter permainan yang mulai terbentuk. Lawan-lawan berat seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama memberi pelajaran mahal, tapi juga membuktikan bahwa para pemain muda Indonesia mampu berdiri di panggung dunia tanpa ciut. Dari pinggir lapangan, Nova terlihat lebih seperti murid yang menulis ulang buku ajar sang guru. Cara dia menata build up dari belakang, menginstruksikan gelandang bertahan untuk menutup ruang diagonal, hingga menuntut winger agar aktif dalam pressing, semua adalah potongan-potongan dari puzzle sepak bola modern ala STY. Bedanya, di tangan Nova, pendekatan itu diolah lebih cair, lebih eksplosif, menyesuaikan dengan darah muda yang meletup dalam skuadnya.
Secara taktikal, Nova berani mempertahankan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, sistem yang menuntut konsentrasi tinggi dan organisasi pertahanan rapat. Ia sadar risiko besar ada di lini belakang, namun percaya bahwa pendekatan ini akan membentuk pemain-pemain yang lebih matang secara taktik. Kita ingin melahirkan generasi yang tidak takut memegang bola dan melawan tekanan, katanya. Sebuah prinsip yang terdengar seperti kutipan langsung dari Shin Tae-yong. Kini, menjelang laga perdana Piala Dunia U17, Nova bukan hanya membawa nama tim muda Indonesia, ia membawa warisan ide, sebuah kontinuitas dari revolusi taktik yang dimulai ST di tim senior. Kini turun ke generasi belasan tahun yang sedang belajar mengubah mental bangsa lewat sepak bola. Jika STI adalah arsitek yang membuka jalan modernisasi gaya main Indonesia, maka Nova adalah tukang batu pertama yang menegakkan pondasinya di usia dini. Dan dari keringat di Doha itu, barangkali lahir cikal bakal generasi pemain yang bukan hanya tangguh secara fisik, tapi juga paham bagaimana cara berpikir seperti tim besar. Di bawah tangan dingin Nova Arianto, timnas U17 mungkin belum sempurna, tapi jelas mereka bukan lagi sekadar tim muda. Mereka adalah cetak biru masa depan, hasil jiplakan visi besar Shin Tae-yong yang kini mulai hidup di kaki-kaki muda Garuda. Isyarat bangkit Nathan Choa-on. Dari terlupakan di Inggris, bersinar di negeri Belanda, kini jadi ancaman di Eropa. Nathan Choa-on tak lagi sekadar nama di daftar pemain diaspora. Ia kini simbol kebangkitan, penegasan keras bahwa yang dulu diremehkan kini datang bukan untuk sekadar bermain, tapi untuk menghancurkan stigma. Dulu di Inggris, Nathan hanyalah catatan pinggiran di skuad Swansea. Sekarang, ia adalah headline. Ia menjelma jadi pesawat tempur di sayap kiri Willem II, terbang rendah, menusuk cepat, dan meninggalkan bek lawan dalam kebingungan. Golnya ke gawang Dordrecht bukan sekadar angka di papan skor. Itu pukulan telak ke wajah mereka yang sempat menghapus namanya dari radar Eropa. Media Inggris mungkin dulu lupa menulis namanya, tapi sekarang mereka akan terpaksa menulisnya kembali dengan huruf besar dan nada takut. Karena Nathan bukan lagi pemain cadangan diaspora. Ia kini predator yang menemukan habitatnya. Dan ketika seorang pemain lapar menemukan panggungnya, dunia sebaiknya siap menghadapi kekacauan. Willem II mungkin tidak sebesar Swansea, tapi di klub inilah Nathan menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Setiap umpan silang jadi ancaman, setiap overlap jadi serangan psikologis. Ia bermain bukan untuk sekadar menang, tapi untuk membuktikan bahwa pengabaian adalah bahan bakar terbaik untuk kebangkitan. Ketika bola masuk dan jala bergetar, ekspresinya dingin, tanpa selebrasi berlebihan, tanpa emosi murahan. Karena Nathan tahu, ini baru permulaan. Mereka yang dulu memandang sebelah mata kini harus menatapnya dari bawah sambil berdoa semoga tidak bertemu di lapangan yang sama. Bagi lawan, Nathan kini ancaman dengan dua wajah, elegan dan mematikan. Ia tak perlu teriak untuk menebar ketakutan, cukup dengan satu sprint dan satu umpan, permainan berubah total. Ia bukan pemain yang menunggu kesempatan, tapi pencipta peluang. Dan bagi timnas Indonesia, kebangkitan Nathan bukan sekadar kabar baik. Ini peringatan global. Diaspora Garuda sudah tidak main-main. Mereka bukan lagi pengisi skuad, tapi fondasi baru. Nathan membuka jalan itu dengan gaya sinis yang nyaris angkuh. Kalian mungkin melupakan saya di Inggris, tapi jangan salah, saya tidak pernah melupakan cara bermain yang membuat kalian gugup. Kini, setiap langkahnya di lapangan seperti pesan tersembunyi untuk semua pengkritik. Saya bukan bangkit, saya hanya kembali mengambil apa yang memang milik saya. Dan ketika musim Piala Dunia U17 hingga level senior kembali memanggil, satu hal pasti, Nathan Choa-on tak akan datang sebagai penonton. Ia datang sebagai badai, tenang, cepat, dan siap menyapu bersih siapapun yang berdiri di depannya. Mutiara dari Nusa Tenggara itu bernama Emil Audero, sang penjaga tenang yang membuat penyerang Eropa takut menatap matanya. Dunia boleh sibuk membicarakan kiper muda baru yang katanya sensasional, tapi di Serie A,
ada satu nama yang membuat striker-striker top mendadak kehilangan kepercayaan diri. Emil Audero, lahir di Mataram, dibesarkan di Turin, ditempa oleh kerasnya sepak bola Italia, dan sekarang berdiri di bawah Mister Inter Milan dengan aura dingin seperti dewa penjaga badai. Emil tidak perlu banyak bicara, ia hanya perlu menatap dan lawan langsung ragu mau menendang kemana. Karena di matanya ada campuran dua hal yang tak bisa diajarkan, ketenangan seorang Italia dan naluri seorang Nusa Tenggara. Darahnya eksotis, refleksnya brutal. Ketika bola datang, Emil tidak menepis. Ia memerintah bola untuk berhenti. Penyerang Serie A tahu betul, melawan Emil bukan soal teknik, tapi keberanian mental. Kau bisa jadi top scorer di minggu lalu, tapi di depan Audero, statistikmu jadi tidak relevan. Ia membaca arah bola sebelum kau sempat menarik nafas. Ia bergerak lebih cepat dari niatmu menendang, dan ketika tangannya terulur, peluangmu sudah mati sebelum sempat lahir. Bahkan Inter tahu, mereka tidak sekadar membeli penjaga gawang, mereka merekrut ketenangan yang bisa mengubah arah laga. Jan Sommer mungkin veteran, tapi Emil adalah bayangan masa depan. Pelatih lawan menyebutnya terlalu kalem. Salah besar, itu bukan kalem, itu bahaya yang sabar menunggu. Para pengkritik di Inggris dulu boleh menertawakan karirnya. Sekarang mereka hanya bisa menonton dari jauh, menelan ludah setiap kali media menulis Audero saves Inter again. Karena kenyataannya, yang mereka buang kini disembah oleh Serie A. Dan bagi Indonesia, nama Emil adalah tamparan elegan bagi mereka yang masih meremehkan potensi Nusantara. Ia tidak perlu gembar-gembor soal asal-usul. Cukup berdiri tegak di bawah Mister dan dunia paham. Inilah mutiara dari timur yang bersinar di langit Eropa. Penyerang manapun boleh mencoba. Dari penembak Napoli, bomber Milan, atau bintang Roma. Tapi satu pesan sederhana selalu menunggu mereka di kotak penalti. Kau bisa mengalahkan siapapun, tapi tidak aku. Karena Emil Audero bukan sekadar kiper. Ia adalah batas antara ambisi dan kenyataan. Dan selama dia masih berdiri di bawah Mister, bahkan bola pun enggan melewati garisnya.